Assalamualaikum dan selamat pagi. Nama saya Bonaventura Stanley, NIM saya 2018 0502 059. Dan pada hari ini saya ingin mempresentasikan cara menjadi negosiator yang baik. Oke, pertama kita lihat pengertian negosiasi. Negosiasi berasal dari bahasa Inggris negotiation, yang artinya perundingan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga, dikatakan yang dimaksud dengan negosiasi yaitu proses tawar-menawar dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak dan pihak yang lainnya. Kemudian, penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Jadi, negosiasi dapat dikatakan sebagai perundingan yang dilakukan oleh dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Oke, kemudian kita akan melihat syarat-syarat untuk menjadi negosiator yang baik. Untuk menjadi seorang negosiator yang sukses dalam aktivitasnya, ada pun beberapa kemampuan yang harus dimiliki seorang negosiator, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kemampuan secara fisik. Kemampuan secara fisik ini datang dengan beberapa poin, yaitu yang pertama, kecerdasan. Tidak dapat dipungkiri lagi bahwa kecerdasan adalah hal yang penting untuk negosiator, karena dengan bertambahnya pengetahuan dan pengalaman akan dapat membuat negosiator untuk beradaptasi dan fleksibel terhadap calon pembeli. Selanjutnya, berpenampilan fresh. Berpenampilan diri yang segar dapat meningkatkan kepercayaan diri seorang negosiator yang akan memberikan kebebasan untuk mempresentasikan materinya. Selanjutnya, memiliki rasa humor. Dengan penelitian yang pernah dilakukan, diketahui bahwa rasa humor itu dapat mengurangi rasa ketegangan dan stres. Jadi tidak ada salahnya menambahkan sedikit humor saat bernegosiasi. Pengertian. Dengan adanya rasa pengertian yang tinggi pada seorang negosiator, dapat menempatkan dirinya juga harus kapan berbicara, kapan mendengarkan, agar dapat menciptakan hubungan yang baik. Selanjutnya, perhatian. Dengan memberikan perhatian yang tinggi untuk calon pelanggannya, mereka akan merasa dihargai dan juga tertarik untuk mengikuti jalan negosiasi. Kemudian, pandai bergaul. Pandai bergaul ini, negosiator tidak boleh membedakan golongan dan kelas. Dengan itu, akan menambah pengalaman untuk menghadapi beberapa karakter yang berbeda. Kemudian, memiliki toleransi kepada orang lain. Bagi seorang negosiator, sifat toleran sangat dibutuhkan untuk menahan terhadap rasa dan pendirian yang bertentangan dengan dirinya agar tidak menghambat negosiasi. Yang selanjutnya, dapat menerima rangsangan dari luar. Kadang berita dari luar dapat mempengaruhi secara emosional seorang negosiator, dan negosiator juga harus menjaga situasi tetap kondusif. Baik, kemudian ada syarat kedua untuk menjadi negosiator yang baik, yaitu kemampuan secara sifat atau karakter atau kepribadian. Kepribadian negosiator juga dapat mempengaruhi kelancaran negosiasi. Adanya kepribadian yang baik juga akan menjadikan kegiatan negosiasi berjalan dengan baik. Adapun kepribadian yang baik yang harus dimiliki seorang negosiator, yaitu bersikap jujur. Dalam melakukan negosiasi diperlukan kejujuran. Memang sangat sulit mengungkapkan kejujuran. Yang dimaksud dengan kejujuran di sini adalah jujur dalam menyampaikan informasi, tidak membohongi calon pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan produk yang dijual. Dengan kejujuran dapat menambah hubungan yang lebih harmonis antara negosiator dengan calon pelanggan. Kemudian inisiatif dan kreatif. Pada umumnya, orang yang memiliki inisiatif dan kreatif dalam melakukan sesuatu dengan penuh semangat, melakukan pekerjaannya tanpa diperintah lagi, dan mampu mengatasi masalah yang sedang dihadapinya. Dengan sikap ini, seorang negosiator dalam menghadapi calon pelanggan tidak memiliki keraguan, antusias, dan mampu mengambil keputusan secara cepat dan tepat, sehingga memberikan pengaruh pada calon pelanggan untuk merasa yakin dan menerima sesuatu yang ditawarkan oleh negosiator. Kemudian, konsekuen dalam perbuatannya. Dalam dunia bisnis, segala sesuatu harus sesuai dengan apa yang telah diucapkan atau dilakukan, dan tidak menyimpang dari apa yang telah diputuskan. Sikap yang demikian adalah sikap dari orang yang berwatak teguh dan konsekuen dalam perbuatannya. Bicara tidak terlalu muluk-muluk dan sesuai dengan kenyataan yang sesungguhnya. Hal ini akan menimbulkan kepercayaan pada diri calon pelanggan yang pada akhirnya negosiator
dapat mengarahkan calon pembeli sesuai dengan apa yang diinginkan oleh negosiator tersebut. Oke, kemudian kita ada di syarat ketiga untuk menjadi negosiator yang baik. Syarat ketiga ini adalah kemampuan secara pengetahuan. Selain dituntut sebagai seorang yang berkepribadian baik, seorang negosiator juga diharapkan mempunyai pengetahuan yang luas, baik yang menyangkut dengan negosiasi, itu sendiri juga pengetahuan lain yang mendukung negosiasi. Adapun pengetahuan yang harus dimiliki oleh seorang negosiator, antara lain, memiliki pengetahuan tentang negosiasi. Untuk menjadi seorang negosiator, sebaiknya mengetahui terlebih dahulu hal-hal yang berhubungan dengan negosiasi, atau minimal mengetahui teorinya, sehingga memudahkan negosiator mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian, memiliki pengetahuan tentang kepribadian. Pengetahuan tentang kepribadian penting bagi seorang negosiator untuk mengetahui karakter calon pembeli yang dihadapinya. Hal tersebut akan memudahkan negosiator dalam menentukan langkah apa yang harus dilakukannya nanti pada saat bernegosiasi. Kemudian, memiliki pengetahuan tentang lingkungan. Seorang negosiator harus memiliki pengetahuan tentang lingkungan. Yang dimaksud dengan lingkungan di sini adalah lingkungan di mana akan dilakukan negosiasi. Apakah negosiasi akan dilakukan pagi hari, siang hari, sore hari, dan seterusnya. Dengan demikian, negosiator dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Lalu, memiliki pengetahuan tentang organisasi. Pengetahuan tentang organisasi yang harus dimiliki oleh seorang negosiator di sini adalah pengetahuan tentang seberapa besar wewenang yang diberikan oleh perusahaan kepada negosiatornya dalam pengambilan keputusan sesuai dengan kebijakan atau prosedur perusahaan yang berkaitan dengan negosiasi yang akan dilakukan. Kemudian, sering melakukan latihan negosiasi. Untuk dapat melakukan negosiasi dengan berhasil, sebelumnya negosiator mempersiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya. Adapun persiapan yang dapat dilakukan antara lain mempersiapkan dan membaca kembali materi negosiasi, mempersiapkan alat bantu demonstrasi, dan mempersiapkan fisik dan juga mental. Sebaiknya negosiator berlatih melakukan negosiasi dengan rekan kerja, agar pada saat melakukan negosiasi yang sebenarnya tidak melakukan kesalahan. Kemudian, untuk menjadi negosiator yang baik, kita juga harus memiliki teknik-teknik dasar dalam bernegosiasi, agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien, juga berjalan sesuai keinginan kita. Kemampuan dan teknik yang dimaksudkan seperti yang pertama, kemampuan berkomunikasi dengan calon pembeli. Agar komunikasi dapat berjalan lancar, ada baiknya kita menggunakan komunikasi verbal maupun non-verbal. Komunikasi verbal yaitu penyampaian pikiran dan keinginan yang diungkapkan dengan kata-kata, sehingga negosiator dapat menjelaskannya secara konkret. Komunikasi non-verbal merupakan sifat negosiator yang dapat ditunjukkan dalam mimik, gerakan tubuh, memberikan senyuman, ekspresi wajah, dan masih banyak yang lainnya. Kemudian, teknik selanjutnya yaitu kemampuan untuk mengetahui kondisi fisik dan suasana hati calon pembeli saat bernegosiasi. Dalam bernegosiasi, negosiator harus memperhatikan beberapa hal, seperti penampilan jasmaniah dari calon pembeli, memperhatikan gaya bicara dan sikapnya, memperhatikan isyarat-isyarat, dan memperhatikan calon pembeli dalam mengambil jarak dengan negosiator, lalu memperhatikan kondisi lingkungan calon pembeli. Teknik selanjutnya yaitu kemampuan untuk memulai dan memproses jalan-jalannya negosiasi dengan cara menciptakan hubungan yang harmonis dan akrab. Maksud dari teknik ini adalah tidak serta-merta pembicaraan selalu tentang negosiasi. Bisa dimulai dari pembicaraan tentang hobi atau kondisi keluarga atau kondisi yang tengah berada di negara, sehingga dapat menciptakan hubungan yang akrab terlebih dahulu, baru dapat menuju dalam ke topik pembicaraan utama, yaitu negosiasi. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Bonaventura Stanley, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.